Ya, sayangnya harapan yang tadi disampaikan oleh seorang warga di Cipinang, banjir tidak kembali datang ke ibu kota, nampaknya belum bisa terwujud karena banjir tampaknya belum mau pergi dari ibu kota. Pada 21 Februari, Jakarta kembali dilanda banjir besar. Bahkan di sejumlah wilayah ketinggian air mencapai 150 cm. Normalisasi sungai dipilih sebagai salah satu solusi untuk mencegah banjir. Lalu apa kabar proyek yang dimulai 6 tahun lalu ini? Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, bagaimana kabar normalisasi Ciliwung? Kita akan lihat proyek normalisasi Ciliwung yang dibagi menjadi 4 paket ini, yakni pintu air Manggarai Jembatan Kasablanka, kemudian Jembatan Kasablanka Kalibata, serta Jembatan Kalibata Jembatan Condet, dan juga Jembatan Condet Jembatan Tol TB Simatupang. 2 paket pertama akan diselesaikan terlebih dahulu. Total rencana dari normalisasi Kali Ciliwung ini sepanjang 19 km. Kemudian dengan penataan kiri dan kanan sebesar 36,2 km. Namun hingga kini dari total 19 km, baru 15,4 km yang telah dikerjakan dengan tingkatan penyelesaian baru 47%. Ya, ini nampaknya agak serat ya. Kemudian Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T. Iskandar mengatakan proses normalisasi ini berjalan lambat karena masih berkutat pada masalah pembebasan lahan. Bahkan Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan belum bisa memastikan proyek normalisasi bakal rampung tahun ini. Total anggaran proyek normalisasi ini mencapai 1,8 triliun rupiah. Ya, ini sudah agak lancar, semoga proyek normalisasi Kali Ciliwung juga lancar. Namun baru 800 miliar rupiah saja yang terpakai. Artinya masih ada 1,1 triliun rupiah yang belum terpakai. Oke, kita akan lihat lalu apa lagi yang dilakukan untuk mengurangi banjir di ibu kota. Selain normalisasi, ada pula proyek sodetan Kali Ciliwung. Rencana proyek ini adalah mengalirkan air dari Kali Ciliwung menuju ke Kanal Banjir Timur. Ini yang terletak di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur dengan jumlah debit banjir yang dialihkan minimal 60 meter kubik per detik. Jadi ini menyambungkan Kali Ciliwung dengan Kali Cipinang yang kemudian nanti akan mengalir ke Kanal Banjir Timur. Karena ada pertanyaan kemudian, Kanal Banjir Timur ini sudah selesai proyeknya pada 2010. Namun mengapa banjir masih terjadi di ibu kota? Karena ternyata debit air di Kali Ciliwung ini masih tinggi sehingga tidak ada air yang mengalir dengan cepat ke arah Kanal Banjir Timur ini sehingga perlu dibuat sodetan. Dan lagi-lagi proses pembangunannya kerap terganggu, ini karena proses pembebasan lahan. Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini adalah 492,6 miliar rupiah dengan waktu pengerjaan 2013 hingga 2015. Kita akan lihat 2015 apakah kemudian banjir yang terjadi di ibu kota ini akan lebih berkurang. Ya, dan yang terakhir ada proyek bendungan. Karena Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini berencana mengerjakan proyek lain sebagai solusi banjir di Jakarta. Tepatnya ada 2 bendungan penampung air, yakni Sukamahi dan juga Ciawi. Nah, ini bendungan ini berada di wilayah hulu. Ini adalah pertama, ini bendungan Ciawi dengan anggaran 600 miliar rupiah, kemudian bendungan Sukamahi dengan anggaran 350 miliar rupiah. Artinya dengan total dari seluruh bendungan ini anggarannya sebesar 950 miliar rupiah. Kedua proyek ini direncanakan bisa mulai dikerjakan pada 2019 mendatang. Dan bendungan Ciawi dan Sukamahi ini adalah bendungan kering. Artinya bendungan ini tidak akan terisi air jika hujan tidak datang. Baru akan terisi air jika hujan datang. Berbeda dengan bendungan Katulampa fungsinya karena bendungan Katulampa ini selain kemudian juga menampung air hujan, bendungan ini difungsikan untuk irigasi dan juga penampungan air.
Dan bendungan Katulampa ini terletak di wilayah Bogor. Ya, banjir di ibu kota ini memang selalu menjadi momok bagi setiap gubernur yang menjabat. Berbagai solusi sudah dilakukan. Setidaknya tadi saya sebutkan ada 3 solusi. Namun apakah solusi ini tepat? Kita akan lihat di tahun 2022 nanti. Karena Gubernur Ahok berjanji Jakarta bebas banjir di tahun 2022.